Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Tetap semangat. Jangan lupa terus kumandangkan sholawat asgil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selawat asgil, selawat perjuangan saudaraku sekalian. Semoga orang-orang zalim Allah sibukkan mereka dengan kezaliman mereka, dan Allah berikan kemenangan bagi orang-orang yang benar-benar mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, terus bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang bagi Allah. Allah curahkan kita nikmat yang maha luas. Boleh jadi menurut kita baik, buruk menurut Allah. Boleh jadi menurut kita buruk, sesungguhnya itu baik menurut Allah. Sungguh rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana-rencana manusia, saudaraku sekalian. Dan salawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, sekarang background kita ini jadi hitam putih. Memang hidup ini harus hitam dan putih. Dan yakinlah, setiap situasi hitam putih itu kita harus menjadi orang-orang yang sanggup menegakkan keadilan dan kebenaran. Kali ini saya akan ulas ataupun baca Quran Surah Al-Kahfi. Tentunya semua sudah mengetahui surah ini. Ini biasanya dibacakan wirid setiap hari Jumat. Orang yang baca surah Al-Kahfi ini, Allah sinari ia dari Jumat ke Jumat. Allah berikan ia ketenangan, kedamaian. Allah rahmati ia dari Jumat ke Jumat. Maka silahkan amalkan surah Al-Kahfi. Ada yang luar biasa menguatkan keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ayat itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita maknai. Contoh dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 17 ini, wa tarasyamsa idza tala'at tazwaru an kahfihim, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka. Jadi matahari ketika terbit condong dari gua mereka saat terbit. Baru lihat lanjutannya, zatal yamini wa idza gharabat taqridhum zatas shimali wa hum fi fajratim minhu. Ke sebelah kanan dan bila matahari terbenam. Jadi matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedangkan mereka berada dalam gua yang luas, dalam gua tersebut. Jadi, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedangkan mereka dalam tempat yang luas dalam gua itu. Ini kekuasaan Allah. Bayangkan kalau matahari itu menghadap ke arah matahari gua menghadap ke arah matahari terbit. Tentu mereka akan kepanasan, boleh jadi terbakar dalam gua. Bayangkan kalau matahari itu tidak masuk menghadap ke sebelah barat, tak ada sinar matahari. Mungkin juga mereka tidak akan bisa memperoleh sinar matahari yang cukup. Maka beberapa ulama menyampaikan bahwasanya gua ini menghadap ke arah utara. Jadi ketika matahari terbit, sinar matahari masuk dalam gua. Dan ketika matahari terbenam pun, sinar matahari cukup masuk ke dalam gua. Ini kekuasaan Allah, saudaraku sekalian. Dan mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu. Allah tak sebutkan di mana gua tersebut berada, dan Rasulullah juga tak pernah sampaikan di mana gua tersebut berada. Tapi beberapa arkeolog
yang gigih menyebutkan dia berada di kota Amman, ibu kota Jordania. Saudaraku sekalian, maka di ujungnya ayat tersebut disebut zalika min ayatillah. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah telah menunjukkan gua itu kepada mereka yang membuat mereka tetap hidup, sedangkan matahari dan angin masuk ke dalam gua itu agar tubuh mereka tetap utuh. Karena itu Allah berfirman, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Saudaraku sekalian, kita yakini bahwasanya Allah telah memberikan petunjuk bagi pemuda Ashabul Kahfi yang lurus di antara kaumnya. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk sesungguhnya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Duhai pemuda, semangat, jemput petunjuk Allah. Jangan pernah jauh dari agama ini. Cintai Allah dan Rasulullah. Jangan pernah hianati agama ini. Kezaliman itu, orang-orang zalim itu akan terus disibukkan dengan kezalimannya. Maka saudaraku sekalian, surah Al-Kahfi ini menunjukkan kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.